Selamat pagi, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat datang dalam ibadah Minggu Epifani yang ke-6 pada hari ini, 16 Februari 2025. Puji dan syukur kita naikkan kehadiran Allah yang Maha Kuasa atas kelimpahan kasih dan anugerah-Nya, sehingga kita dapat berkumpul di dalam persekutuan pada pagi hari ini. Ibadah pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Vikar Deborah atau DSSI Teologia dengan tema persembahan kualitas atau kuantitas dan menggunakan liturgi model 3. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita di sini dengan berbagai macam suasana hati dan hidup. Kita bersyukur karena selamat yang datang dari Allah Tritunggal dalam ibadah ini. Selamat beribadah, selamat menikmati persekutuan kita dengan Tuhan dan persekutuan di antara kita sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Jemaat Tuhan bersalamat. Kita menyambut kemuliaan Tuhan dan ibadah kepadanya di dalam puji-pujian dan ungkapan syukur. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri sambil menyanyikan Selamat Pagi Bapa. Anugerah dan selamat dari Allah menyertai Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian. Anugerah dan selamat dari Allah menyertai. Nats pembimbing bagi kita dalam ibadah hari ini
terambil dari kitab Yunus pasal 2 ayatnya yang ke-9. Kitab Yunus pasal 2 ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasakan akan kubayar. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita satu di dalam doa. Ketika pagi kami sambut dengan sukacita, dengan iman dan percaya kami bahwa Tuhan memberi kami kesempatan lagi untuk menikmati hari ini. Maka izinkanlah kami dengan kerendahan hati kami masing-masing menyapa, seraya kami mengakui setiap salah dan dosa pelanggaran kami yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Kami tahu Bapa bahwa sekalipun cinta-Mu begitu besar bagi kami, tapi sebagai manusia kadang-kadang apa yang kami balaskan di hadapan Tuhan dan sesama kami sangat terbatas dengan apa yang ada pada diri kami masing-masing. Karena itu ampuni kami Bapa jika ternyata kami gagal melanjutkan cinta-Mu kepada sesama kami. Kami gagal untuk menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Biarlah Tuhan dengan pengampunan-Mu yang Kau anugerahkan kepada kami, kami belajar untuk menata kehidupan kami menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Tuhan, menjadi pribadi yang menjadi berkat bagi sesama kami, menjadi pribadi yang memuliakan Tuhan dalam seluruh kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku di hadapan-Mu Tuhan, Kau curahkan cinta-Mu. Apakah artiku bagimu? Cinta-Mu setia selalu. Ingkari cinta-Mu dalam langkah hidupku. Ampunilah aku, ampunilah
rendah dan tulus hati mengakui dosanya. Allah yang penuh kasih dan rahmat mengaruniakan pengampunan dosa. Sebagaimana nyata dalam firman-Nya yang tertulis dalam Roma pasal 4 ayat yang ke-7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ini tetap pengakuanku, jikalau orang ingin tahu, hanya berkat pengasihan-Mu, rukunlah aku dan Engkau. Ku merendahkan diriku dan ku agungkan rahmat-Mu. Ku merendahkan diriku dan ku agungkan rahmat-Mu. Trio dari Rayon Golgota akan memberikan ujiannya kepada kita. Dipersilakan.
Terima kasih ya dari Raya Bogor yang didampingi oleh Kak Ani. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Marilah kita bersama-sama menerima hidup baru, membacanya secara pembalasan berdasarkan dasar kita dari Keluaran 20 ayat 1 hingga ayat 17. Demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anak, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang bersalah. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan kesalahan, sebab Tuhan akan menangkap seseorang yang menyebut namanya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Enam hari lamanya engkau akan bekerja. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab karena hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan Sabat dan bersuci. Hormatilah ayahmu dan ibu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama. Jangan ingini rumah sesamamu, jangan ingini istrinya atau anaknya laki-laki, atau anaknya perempuan, atau ibunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesama. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di hari yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tenang. Paduan suara manusia, persilakan untuk mengikuti.
Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Salah seorang penatua akan membantu kita dalam doa dan pembacaan. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mohon perhatiannya ke liturgi maupun slide yang ada. Tuhan dimuliakanlah nama-Mu. Bapak Mama, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita angkat hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, karuniakanlah kepada kami hikmat yang daripada-Mu, sehingga kami dapat memahami maksud Tuhan dari firman yang akan kami dengarkan. Bukalah pikiran dan akal budi kami, agar dalam terang sabda-Mu kami dapat belajar untuk menjadi lebih bijak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan disilakan untuk berdiri, dan kita akan membacakan dua kitab. Yang pertama diambil dari kitab Lukas kitab Lukas 21 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Lukas 21 ayat 1 sampai ayat yang keempat dengan perikop persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Kitab yang kedua diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. 1 Tawarik 29 ayat 13 sampai ayat yang ke-17. Dengan perikop nyanyian pujian Daud. Ayat yang ke-13. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapan-Mu dan orang pendatang, sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagi-Mu rumah bagi nama-Mu yang kudus adalah dari tangan-Mu sendiri,
dan punya mula segala-galanya. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah pemuji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan. Diberkatilah setiap telinga yang mendengar dan hati yang terbuka bagi firman Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Vokal guru remaja dipersilakan untuk mengisi.
ikut remaja yang didampingi oleh kakak pengajar, kakak Hari. Bapak Mama, saudara-saudari, salam. Tema renungan kita untuk ibadah kita hari ini Minggu Epifania yang ke-6 adalah persembahan, kualitas atau kuantitas. Persembahan, kualitas atau kuantitas. Ini tema menarik. Karena saat berbicara mengenai persembahan, ada yang masih bertanya-tanya, banyak orang Kristen yang masih bertanya-tanya kalau persembahan itu jangkau hanya di orang Kristen saja. Dalam ibadah orang Kristen saja ada persembahan, ada kolektif. Di agama lain mana ada. Padahal di setiap kultus atau setiap agama yang ada di dunia ini pasti ada persembahan. Dengan begitu banyak rupa. Kalau kita di agama Kristen kenal kolekte, ada kasih uang, kasih persembahan berupa natura, ada kita bawa tumbuh-tumbuhan, ada ternak. Kalau di kultus lain atau agama lain, bahkan ada yang kasih persembahan orang secara harfiah. Maksudnya betul-betul orang dikasih sebagai persembahan. Dan ini yang membuat persembahan bukan hal asing. Persembahan bukan hanya ada di dalam agama Kristen. Persembahan ada di setiap agama yang ada di dunia ini. Tetapi pada umumnya kita kenal, kalau kita bilang persembahan atau kolekte, kita bicara tentang persembahan dalam bentuk uang. Dan kalau bicara tentang uang, di mana saja, itu adalah topik yang sensitif. Karena pandangan terhadap uang, bukan pandangan terhadap persembahan yang besar. Contoh, sidang jemaat tahun lalu bisa sampai 3 hari. Hanya bicara tuh tentang persembahan yang diterima. Bicara tentang uang atau koleksi yang dikasih sebagai persembahan. Apa yang dipakai, apa yang ini persembahan yang sudah dikasih dipakai untuk apa? Dikelola bagaimana? Itu jadi satu perdebatan yang kadang buat orang yang bertanya, menyinggung orang yang mendengar, membuat hati yang mengelola kadang terluka, bukan kadang, tapi memang terluka. Karena bicara tanpa sari-sari, tanpa filter. Karena melihat nilai uang itu, bukan tentang persembahan yang dikasih. Padahal kalau kita perhatikan kata persembahan, kata dasar sembah. Kalau lihat di kamus Indonesia, bahasa Indonesia, kata dasar sembah itu berarti pemberian yang diberikan kepada seseorang yang terhormat sebagai pernyataan atau sikap hormat kepada orang tersebut. Ambil contoh. Zaman dahulu, saat pemerintahan masih dalam bentuk kerajaan, kepada raja, rakyat kasih persembahan dalam bentuk apapun itu. Mau rakyat dia mau hidup melarat atau dia hidup makmur, tetap harus kasih persembahan di raja. Dan yang diberikan itu apa? Pasti yang terbaik, yang dia punya. Yang diberikan itu yang terbaik. Bahkan kadang biarpun makan di rumah betul, tapi persembahan yang diberikan karena ambil yang terbaik dikasih ke raja. Bahkan dalam jumlah yang banyak. Berusaha cari supaya bisa kasih persembahan yang terbaik kepada
kepada raja, supaya dalam hidup mereka di bawah pemerintahan raja mereka bisa hidup tenang. Nah, tapi itu tidak bisa dibandingkan dengan persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Nah, kalau demikian, kita jadi bertanya-tanya, maksud persembahan itu apa sebenarnya? Apa persembahan itu terkait kualitas, terkait dengan makna, dengan nilai, ataukah terkait kuantitas, dengan jumlah, banyak atau sedikit? Apakah yang kasih banyak, kasih persembahan banyak itu yang berkenan di hadapan Tuhan, ataukah yang kasih dengan tulus, dengan jumlah berapapun, yang ketiga kasih dengan tulus? Kadang pertanyaan ini buat kita akhirnya ketika mau berikan persembahan, kita punya banyak pertimbangan. Beta kasih ke suami, beta tundui lebih banyak karena beta kerja bagus dibandingkan si ini. Jadi pasti beta kasih persembahan itu lebih banyak dari itu. Jadi kalau beta kasih sejumlah yang dia kasih justru apa? Kok dia kasih justru itu? Atau beta sudah ada ini kita sudah bisa kasih kolektif, beta sudah bisa ibadah kan? Dan nanti yang itu dia dapat lihat, beta malu. Potong kamar beberapa kali hari beta hanya dikasih sedikit sebagai kolektif. Banyak pertimbangan akhirnya ketika kita mau berikan persembahan. Kita pakai hitung-hitung. Oleh karena itu mari kita belajar dari kedua bacaan kita saat ini. Pertama, Tawarik 29 ayat 13-17 dan Lukas 21 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Nah, Bapak-Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, teks bacaan kita ini menyoroti dua sosok yang kita lihat sangat bertolak belakang. Yang satu, kita duluan dari perjanjian lama ya. Yang satu tentang seorang raja, Raja Daud. Yang satu dalam bacaan di Injil, di Lukas 21 ayat 1-4 itu tentang seorang janda miskin. Kalau raja, pasti dia punya kekuasaan, punya kekayaan. Dan dengan kekuasaan dan kekayaan ini membuat Daud, ini kisahnya, Daud sedang mengumpulkan bahan-bahan dan juga memberikan persembahan untuk pembangunan Bait Allah. Kalau kita baca dari pertama Tawarik 29 ayat 1. Daud dengan mudah mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan. Bahkan dia mengambil dari harta milik sendiri sebagai persembahan untuk pembangunan Bait Allah. Dan karena Daud berbuat seperti itu, akhirnya dia bawahan-bawahan juga ikut memberikan persembahan. Itu kalau kita lihat di pertama Tawarik 29 ayat 6 hingga ayat yang ke-7. Sangat banyak. Dengan begitu banyak jumlah dan benda untuk pembangunan Bait Allah. Persembahan yang dikumpulkan. Kontras dengan kalau kita baca di Lukas 21 ayat 1-4 tadi. Ini janda miskin kasih berapa saja? 2 peser. Peser ini adalah nilai mata uang Yahudi yang terkecil dan terbuat dari tembaga. Kalau baca tadi di pertama Tawarik 29 yang disebutkan itu beribu-ribu dan dari emas, perak. Sedangkan si janda hanya kasih 2 peser. Ini yang senilai mata uang nilai terkecil terbuat dari tembaga. Dari mana? Pasti ada bertanya-tanya. Bagaimana Yesus yang ada di Bait Allah dia bisa tahu kalau ini janda dikasih 2 peser? Ini janda dikasih, biasa orang kasih persembahan pasti kan
mesti begitu dong. Tapi kenapa kok Yesus bisa tahu ini jumlah persembahan dijual? Perlu Bapak Mama ketahui bahwa persembahan di bait Allah itu dalam peti bentuk kotak. Tetapi dari mulut ini, mulut taruh masuk ini persembahan ini, dia membentuk kayak corong tarete itu bukan yang dia punya bagian besar, yang kecil yang untuk masuk ini apa di kompor minyak tanah itu, atau biasa dari bensin itu masuk di dalam pintu, bukan itu. Yang itu bukan yang besar ya, tapi yang bagian yang kecil. Jadi ketika orang mau kasih persembahan kelihatan mau kasih masuk, kan biasa kita kasih masuk karena dia mau apa besar, jadi kita kasih masuk begini. Tapi ini karena kecil dan kasih masuk begini, kelihatan. Makanya kelihatan kalau Injana kasih 2%, jumlah yang sangat sedikit. Saya jadi ingat 2 minggu lalu kan hitung kolektif belakang. Lalu di antara jumlah persembahan yang dikasih itu ada pecahan 100 rupiah dan 200 rupiah. Menurut Bapak Mama kemana? Orang rote ini itu kayak uang 100-200 soal butuh. Dan itu nyata. Ada yang bilang begitu. Di rote ini soal Alpak Indo itu sebentar di kolekte itu. Tadi kita baca di Lukas 21 ayat 3, ketika Yesus lihat penjara kasih 2%, Yesus bilang apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab lanjut 4, sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Bilang begitu. Jadi bagaimana? Persembahan itu atau kolektif itu kualitasnya, dia punya nilai, dia punya makna, atau dia punya jumlah, kuantitas. Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari kedua tokoh ini, Raja Daud dan janda miskin ini, kita lihat ada 2 hal. Yang pertama, kita lihat di pertama Tawarik 29 ayat 4. Kita tadi hanya baca ayat 13 sampai ayat 17. Tapi untuk supaya kita bisa tahu bagaimana hingga ayat 13-17 terjadi, kita bisa lihat dari ayat yang pertama. Dan khususnya di ayat 4, di mana Daud memberikan begitu banyak sebagai persembahan. Ada 3.000 talenta emas dan 7.000 talenta perak murni, bukan ecek, murni. Akan tetapi ketika dia kasih begitu banyak, dengan penuh kesadaran Daud bilang bahwa yang ia kasih ini adalah milik Tuhan yang dia kembalikan kepada Tuhan. Kesadaran ini yang membuat dia dengan dia berakyat, atau dikatakan tadi di ayat 14, membuat Daud dan bangsa mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan dari awal. Kesadaran ini yang membawanya pada sikap hati ketika dia kasih persembahan, meskipun dengan jumlah yang banyak dari emas, dari perak, tapi dia kasih dengan kerendahan diri, dengan sukarela, dengan tulus, dengan ikhlas. Itu yang kita pelajari dari Daud. Lalu yang kedua dari janda miskin, dia kasih 2% terus dia tulus kok. Tidak, dia juga meskipun terlihat dia punya jumlah persembahan sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah persembahan dari orang-orang kaya, tetapi Yesus bilang yang diberikan janda itu lebih banyak dari semua orang. Karena apa?
Janda miskin ini meskipun dia kasih yang dia punya semua, tapi dia yakin bahwa yang dimilikinya itu adalah milik Tuhan. Dan termasuk dirinya itu juga milik Tuhan. Sehingga apa yang ada padanya itu yang dia persembahkan kepada Tuhan. Jadi kita belajar di sini dari dua tokoh ini bahwa meskipun kuantitasnya berbeda, jumlahnya berbeda. Satu dalam jumlah banyak lalu terlihat mahal, dan satu sangat sedikit tapi punya kualitas yang sama. Keyakinan bahwa yang dikasih itu, yang mereka berikan sebagai persembahan itu adalah milik Tuhan yang dikembalikan kepada Tuhan. Nah, Bapak-Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau begitu pesan firman Tuhan untuk kita apa? Ada dua juga. Yang pertama, bahwa kuantitas persembahan atau jumlah dari persembahan yang kita berikan, dia mau banyak kok, sedikit kok, soalnya ada di pengguna, kalau tidak disertai dengan kualitas, maksud hati kita, tujuan kita memberikan persembahan yang menyatakan syukur, kita sukarela ataupun tulus dan ikhlas. Kalau motivasi kita memberikan persembahan yang banyak agar kita diberkati lebih banyak oleh Tuhan, itu berarti kita bukan kasih persembahan, kita kasih sogokan, uang peliti supaya otong sendiri terberkati. Kita kasih banyak supaya kita diberkati banyak. Kalau kasih persembahan sedikit lalu malu, orang lihat akhirnya semua datang ibadah, berarti kita meremehkan Tuhan yang memberikan berkat kehidupan kepada kita. Kita tidak takut kepada Tuhan, tapi justru kita minder dengan orang lain yang untuk sehela napas pun dia kasih. Ingat bahwa memberikan persembahan itu yang berkenan di hadapan Allah itu bukan dilihat dari dia jumlah, mau banyak itu, tapi dari dia motivasi memberi. Maksudnya untuk apa? Dengan rela kah? Atau buat percuma kasih banyak-banyak tapi hitung-hitung. Itu yang pertama. Yang kedua, persembahan yang sejati bukan hanya harta yang kita miliki, namun juga yang terutama adalah diri kita sendiri. Saat kita menyadari bahwa kita pun diri, kita pun hidup ini adalah milik Tuhan, maka kita mempersembahkan bukan hanya harta yang Tuhan kasih, tapi juga diri kita, hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak tuntut kita untuk sempurna, sama seperti kehidupan Yesus. Tetapi apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, setidaknya kita lakukan bukan untuk seperti manusia, tetapi untuk Tuhan. Dengan kesadaran seperti ini, pasti kita akan kasih hidup kita sebagai persembahan. Itu berarti kita sudah menjadi persembahan yang berkualitas, punya arti, punya makna di hadapan Tuhan. Inilah pesan firman Tuhan untuk kita di dalam ibadah saat ini. Mari melangkah di hidup yang baru dengan pedoman firman Tuhan ini. Biarlah Roh Kudus terus menuntun kita menjadi pelaku firman Tuhan yang tidak hanya meminta yang terbaik dari Tuhan, tapi juga dapat memberi yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Vokal grup perempuan begitu dipersilakan untuk mengisinya.
Demikian hidupku mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia melayanimu. Terima kasih kepada perempuan ini. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan Tuhan dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Roh Kudus, ada dari anak dalam yang menderita membawa pemerintahan Kristus Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan maha, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari hidup yang kekal. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Jemaat Tuhan yang terkasih, berilah dirimu karena persembahan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan adalah diri kita sendiri. Hidup Jemaat 393 bait pertama dan seterusnya. Tuhan betapa banyak
Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat Tuhan, dipersilakan untuk berdiri dan kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berkatilah persembahan kami sebagai tanda kami memuliakan nama-Mu. Jadikanlah bilangan-bilangan yang sederhana ini menjadi kesukaan Tuhan. Demi Kristus yang mengorbankan diri kami berdoa. Amin. Jiwa setatmu ku bawa Tuhanku, selaku persembahan yang ada milikmu. Jemaat Tuhan, dipersilakan untuk duduk tenang. Mari kita membawa semua syukur kita, permohonan kita kepada Tuhan dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa untuk anugerah cinta dan pemeliharaan yang tak henti-hentinya kami rasakan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Tiada ungkapan lain selain sembah, syukur, penuh terima kasih atas semua berkat yang kami terima dan
Kami saat ini sebagai saudara-saudari firman dalam jemaat terpantau oleh MOAS sejumlah 190 orang. Kami disatukan dalam ibadah saat ini untuk bersekutu bersama-sama. Kami datang dengan keberadaan kami sebagai pribadi-pribadi dengan peran dan tanggung jawab dalam kehidupan kami di dunia ini. Kami datang sebagai orang tua, anak, suami, istri, kakak adik. Kami yang berusia dari masih bayi hingga yang telah lanjut usia. Kami datang, kami bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik selalu menjaga dan menuntun kami untuk menjalani kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan terima kasih kami dapat terus bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuat, lebih tegar dalam menjalani setiap musim kehidupan. Kami tetap memohon anugerah berkat dari Tuhan, berupa keselamatan, kesehatan, kemampuan, kekuatan, sehingga kami dapat terus menjalani kehidupan kami dengan baik. Kami mau berdoa kepada Tuhan dan juga bersyukur untuk setiap pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, yang telah Tuhan berkati, sehingga kami juga dapat memperoleh berkat itu, untuk kami dapat menghidupi diri kami dan keluarga kami. Kami tetap memohon Tuhan terus membuka tingkap anugerah berkat Tuhan, sehingga kami dapat melakukan setiap pekerjaan kami dengan baik, dan dari pekerjaan yang kami lakukan kami beroleh berkat dari Tuhan untuk menghidupi kehidupan kami. Bimbing kami ya Tuhan untuk bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan dan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami juga berdoa bagi setiap anak-anak kami yang sedang berjuang untuk masa depan mereka di bangku pendidikan. Kami memohon Tuhan berkati mereka, berikanlah kepada mereka roh yang dengar-dengaran dan taat, sehingga mereka dapat mengikuti arahan dari orang tua maupun guru dalam proses belajar mereka di rumah dan sekolah. Jauhkan mereka dari pemuda dan pencobaan yang menghalangi mereka untuk berkembang menjadi baik demi masa depan mereka. Kami juga mau berdoa bagi orang-orang muda yang dalam penantian untuk bekerja maupun pendidikan lanjutan ataupun dalam persiapan untuk tes apapun itu. Kami memohon Tuhan juga memberkati mereka, sehingga dalam masa persiapan mereka, dalam masa penantian mereka saat ini, ada keteguhan hati dan iman percaya bahwa mereka akan mendapatkan keinginan mereka pada waktu yang sudah Tuhan tentukan. Kami juga mau berdoa bagi setiap orang tua lanjut usia yang ada dalam jemaat kami. Tuhan kiranya memberkati, menguatkan, menghibur, menopang setiap lansia yang ada, biar mereka terus merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka lewat anak cucu yang ada di sekeliling mereka, yang merawat mereka dan memperhatikan mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan yang sakit. Kami mau berdoa bagi Mama Wohelmina Tiakola dan juga Mama Luisa Otoluki, anak Kedriola dan juga anak Angga Mel yang saat ini mengalami sakit. Tuhan, kami berdoa bagi mereka. Tuhan menjamah dan memulihkan bagian tubuh yang sakit. Berkati setiap media dan perawatan yang diterima, sehingga mereka dapat pulih kembali seperti sedia kala dan dapat melanjutkan aktivitas mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami juga bersukacita bersama dengan jemaat Tuhan yang pada minggu ini mengalami pertambahan usia pernikahan maupun usia kelahiran. Kami mau berdoa bagi Bapak Adelaus Adu, Saudara Ferdi Bailau, anak Feki Kiak, Mama Mojelina Kiakbola, anak Patricio Manu, anak Ferel Manesi, Bapak Dance Tolasi, anak Fida Kiak, Bapak Papi Bailau, dan Mama Paulina Mulki. Kiranya berkat umur panjang, kesehatan, kekuatan, hikmat,
Boleh Tuhan berikan kepada mereka di usia yang baru ini untuk melengkapi sukacita mereka. Memberkati pula setiap harapan mereka, pekerjaan mereka, pendidikan, dan juga masa depan dari jemaatnya yang berbahagia ini, sesuai dengan apa yang mereka inginkan di usia baru yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan bagi kami, sehingga ibadah kami saat ini boleh berlangsung dengan baik. Terima kasih untuk semua yang terlibat, para majelis yang menjadi petugas liturgi, singers, organis, pemandu, slide, dan juga jemaat Tuhan yang ada. Tuhan kiranya berkenan untuk semua yang telah kami lakukan, yang telah kami persembahkan dalam ibadah kami ini. Kami akan melakukan aktivitas kami di minggu yang baru. Kami tetap memohon penyertaan Tuhan bagi kami. Seluruh hidup, rencana, dan harapan kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kembali ke dalam kehidupan kita, panggilan kita, dan tugas kita. Ingatlah bahwa persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan bukan seberapa jumlahnya, namun kualitas dari si pemberi. Dan yang terpenting adalah memberikan diri kita sebagai persembahan yang hidup dan benar di hadapan Tuhan. Hadirkanlah tanda-tanda kebaikan Tuhan dalam hidup kita sekarang dan selamanya. Sambil berdiri kita memuji Tuhan dari pujian pertama hati. Terima Allah sumber segala kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan menyertai dan memberkati kita. Tuhan mencurahkan kepada kita berkat-Nya yang berlimpah-limpah sehingga kita dapat menjadi berkat bagi sesama sekarang dan sampai selama-lamanya. Mendengarkan warta pelayanan. Bapak Ibu Saudara-saudari, salam.
Mari kita menyimak bersama warta pelayanan Jemaat GBT Perantauan UAS minggu tanggal 16 Februari tahun 2025. Kami ingin menyampaikan kepada Bapak Mama Majelis semua Majelis Jemaat GBT Perantauan UAS mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat datang bagi semua jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah Minggu di hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Selamat berbahagia untuk jemaat Tuhan yang mengalami peristiwa sukacita di minggu ini karena menemui ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan ataupun peristiwa kebahagiaan lainnya yang tidak dapat kami ucapkan satu persatu. Doa kami Tuhan memberkati Papa Mama saudara-saudari sekalian. Majelis Jemaat GBT Perantauan UAS mengucapkan terima kasih kepada Ibu Vikaris Deborah atau DSSI Theo yang telah memimpin ibadah di hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam pelayanan. Ibadah Minggu tanggal 23 Februari tahun 2025 akan dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Marsial Deva SSI. Pelayanan ibadah rumah tangga di minggu yang baru, mari kita dengar bersama di setiap rayon yang pertama yaitu Galilea, hari Selasa di rumah Bapak Joni Tolasik, hari Jumat di rumah Bapak Jonathan Otto yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Marsial Deva SSI. Rayon Getsemani hari Selasa di rumah Bapak Martin Bola, hari Jumat di rumah Ibu Marta Bola Tae. Rayon Kalvari hari Selasa di rumah Bapak Erik Sesu dan hari Jumat di rumah Bapak Elkana Sesu. Rayon Pelita hari Selasa di rumah Bapak Yustonan dan hari Jumat di rumah Bapak Iman Dami. Rayon Kasih hari Selasa di rumah Bapak Kren Bola dan hari Jumat di rumah Bapak Aris Bau. Rayon Eklesia hari Selasa di rumah Bapak Adrianus Otto dan hari Jumat di rumah Ibu Rebeka Otto Kiat. Rayon Bethesda hari Selasa di rumah Bapak Adi Lau dan hari Jumat di rumah Bapak Ayu Pledo. Rayon Levata hari Selasa di rumah Bapak Meskar Bailau, hari Jumat di Ibu Maria Sau. Rayon Immanuel hari Selasa di rumah Bapak Daniel Tieng dan hari Jumat di rumah Ibu Juliana Manubola. Rayon Talenta hari Selasa di rumah Bapak Norman Lolu, hari Jumat di rumah Mama Juliana Kiat Bailau. Dan Rayon Lahirai hari Selasa di rumah Saudara Feden Bailau dan Jumatnya di rumah Bapak Christian Tona. Rayon Golgota hari Selasa di rumah Bapak Oscar Kiat dan hari Jumat di rumah Bapak Yakob Kiat. Ibadah kategorial yang pertama ibadah sekolah minggu terjadi di gereja yang dipimpin langsung oleh pengurus bar. Ibadah perempuan gemit ada 3 wilayah, itu terjadi di hari Senin tanggal 17 Februari tahun 2025. Di antaranya wilayah 1 itu di rumah Mama Apriana Boing dulu, pemimpin Ibu Novi Lola Wankali. Wilayah 2 di rumah Ibu Yunita Bailau Kadek, pemimpin Mama Pedatua Femi Baluk Silae. Dan wilayah 3 di rumah Ibu Frenci Fanggidai Nule yang dipimpin oleh Mama Diaken Selvina Kiakbola. Kaum Bapak, hari Kamis tanggal 20 Februari itu di rumah Bapak Laas Sarmeno, pemimpinnya adalah Bapak Pedatua Jos Kartona. Pemuda di hari Kamis di rumah Saudara Gading Nuhamara, pemimpin Pedatua Yermi Bola. Ibadah remaja hari Jumat di rumah anak Rio Tanesi, pemimpin pengajar Nadia Tolasik. Ibadah majelis atau kunci usbu itu terjadi di hari Sabtu di gereja, pemimpinnya adalah Diaken Yunita Bailau Kadek. Katekisasi Sidi terjadi di hari Jumat tanggal 21 Februari tahun 2025 jam 5 sore. Katekisasi Pranika terjadi juga di hari Jumat tanggal 21 Februari tahun 2025 jam 7 malam dan itu langsung dipimpin oleh Bapak Pendeta Marsial Deva SSI. Warta lain-lain di hari ini, Bapak Mama jiwa yang hadir pada ibadah hari ini berjumlah 190 orang, di antaranya laki-laki 74 orang dan perempuan 110 orang. Kita akan mengadakan ibadah syukur tanam di Kompleks Persawahan Sangga Oen yang dilaksanakan tepat pada hari Rabu tanggal 19 Februari tahun 2025 tepat jam 4 sore. Dan oleh karena itu himbauan kami kepada semua papa mama yang punya sawah di Kompleks Persawahan Sangga Oen, mari kita kumpul sama-sama di sana, lalu kita berdoa minta Tuhan berkati supaya setiap tanaman yang ditanam dipelihara dan dijauhkan dari semua hama penyakit, dan berkat itu melimpah bagi kita semua. Dan juga yang ketiga adalah diinformasikan kepada jemaat calon pasangan nikah hingga saat ini
telah ada 2 pasangan calon nikah yang akan mengikuti katekisasi pradika, yakni yang pertama Saudara Mirin Rinaldi Heo dan Saudari Rita Fangidae, dan yang kedua Saudara Dedi Doo dan Saudari Ance Juliana Bailao. Dan jikalau masih ada lagi yang berencana untuk menikah di tahun ini, mohon menginformasikan kepada majelis jemaat di masing-masing rayon. Jadi kalau yang belum nikah, nah jangan daftar. Yang berikut Mama, mari kita mendengarkan bersama informasi keuangan penerimaan dan pengeluaran sejak tanggal 9 Februari tahun 2025 sampai dengan 15 Februari tahun 2025. Kolekta kebaktian utama di tanggal 9 Februari 2025 425.000, naksar 1.510.000, perpuluhan 385.000. Kolekte dari persembahan ibadah rumah tangga sejumlah 1.374.500 rupiah. Kolekte persembahan syukuran di rumah Bapak Matias Adu dan di rumah Bapak Soleman Bailao sejumlah 208.000 rupiah. Lempirannya Bapak Mama bisa lihat langsung di slide. Yang berikut lagi yaitu kolekte ibadah sekolah minggu 27.000, ibadah lansia 72.000, ibadah perempuan Gemit 198.000, Bapak Gemit 167, ibadah pemuda 63.500, ibadah remaja 35.000, ibadah majelis atau ibadah usbu 53.000, jumlah 615.500. Pembayaran 10 lembar surat gerejawi 50.000. Total penerimaan minggu ini berjumlah 4.568.000. Dan oleh karena itu kita menyimak pengeluaran fotokopi liturgi lingkungan 60.000, diakonia sakit untuk Bapak Martin Tulasik 500.000, beli 7 pasang baterai alkalin 105.000. Total pengeluaran minggu ini berjumlah 665.000. Penerimaan 4.568.000, pengeluarannya 665.000. Saldo minggu ini berjumlah 3.903.000. Demikian warta jemaat hari ini. Atas perhatian dari Papa Mama Saudara-saudari, kami mengucapkan terima kasih banyak. Kita akan melanjutkan dengan lelang. Pasang berdiri, boleh teman-teman di sini. Angkat itu pisang tinggi-tinggi bang. Bapak Mama ada pisang susu, 1 tangan pisang susu. Kita taruh harga dengan 100.000 satu kali. 1 kali 100.000, 2 kali 100.000, 3 kali 100.000. Itu karena beta mau, makanya beta ini Pak Sekretaris di Sulari. Jamu muda 1 ikat, 50.000 satu kali, 100.000 satu kali, 2 kali 100.000, 3 kali 100.000. Mama pilih senang. Sebentar potong rumus di dalam. Yang berikut 1 ikat jagung muda, 50.000 satu kali, 100.000 2 kali, 100.000 3 kali. Bakawan dia pisang Bapak. Ada ayam kampung 1 pasang sudah. 1 pasang naik dan jantan kayaknya. Ya, begini Bang Mama. 1 pasang. 200.000 satu kali. 250.000 satu kali. 250.000 2 kali, 300.000 satu kali. Kalau begini yang tadi nggak ada. 300.000 2 kali, 300.000 3 kali. Bapak Mama jemaat Tuhan yang memberi persembahan ini, Tuhan Yesus berkati. Kami yang mengambilnya pun diberkati oleh Tuhan.
Masih ada satu. Aduh, padahal sudah diberkati masih ada satu. Oh tidak, tidak. Waktu selanjutnya dikembalikan kepada Ibu Vika. Jemaat Tuhan, sambil berdiri kita menyanyikan nyanyian penutup hidup yang berkenan kepada Allah. Terbentang di antara samudra luas, ada hamparan padang sabana dan gunung batu yang menjulang. Disitulah negeri indah, anugerah Tuhan bagi gerejanya. Gereja Masehi Injili di Timor. Wahai manusia, tahukah kamu apa yang Tuhan minta darimu? Bukan persembahan yang kambing atau pada sebarannya ibadah dan penyembahan yang semu, tapi penyerahan diri kepadanya, bertindak adil dan berlaku hati-hati. Itulah yang dikehendaki Tuhan darimu. Peduli yang lemah, mencari yang hilang, lakukan keadilan, cintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Allah. Ibadah kita selesai. 1, 2, 3.